kita datang lagi. Kita akan mengundang acara teman-teman Om Bram Arif, narasumber kita di acara Milenial Mengenal, almarhum Pak Basri Arif. Tadi ada sedikit gangguan, jadi nggak bisa masuk Omnya. Kita tunggu Om Bram Arifnya untuk masuk ya. Tuh. Udah, ini yang kedua lancar, nggak ada gangguan. Tadi pertama ada sedikit gangguan, mungkin jaringan ya teman-temannya, ataupun ada sedikit. Nah, ini Om Bram Arifnya. Kita udah request. Oke, Om. Kita invite. Ya, masuk. Om Bram Arifnya. Sudah kita invite. Omnya tinggal oke videonya biar bisa join masuk. Bram sudah send request, jadi kita view dan kita udah join masuk, tapi kok belum masuk? Ya, hai Mardi, hai Nina. Sudah di invite nih Om Bramnya. Tinggal klik oke aja Om. Tombol pilihan option oke. Silakan Om Bramnya masuk. Teman-teman nanti bebas bertanya teman-teman. Apapun bisa ditanyakan nanti di IG Live kita sambil menunggu Om Bram untuk masuk join. Tapi kok belum masuk ya? Mungkin ada gangguan. Udah go live, udah aku undang lagi. Oh Yuda, coba Yuda, invite dong. Kita tes kalau Yuda gimana tuh. Apakah akan masuk gabung teman-teman? Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Gak bermasalah lagi nih. Om Bramnya bisa masuk. Jadi nggak seperti biasanya ya. Ada apa nih ya? Kayaknya gangguan kali ya di sinyal atau hai kayak Catherine ada. Oh, nggak bisa-bisa ya. Omnya kita sudah invite, aku nggak bisa keluar tampilannya. Kita tunggu. Oke. Bram udah kita invite. Halo Catherine ada. Si. Hai Kopi Hitam, Bang Haris.
Irfan ya, belum bisa masuk juga. Kita masih nunggu Om Bram ya untuk join teman-teman. Mudah-mudahan bisa nih. Tadi udah kita restart juga, jadi kita ulang. Kayaknya bisa deh kalau ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Om. Terima kasih. Waduh. Gak apa-apa, Om. Gak apa-apa, Om. Gak apa-apa, Om. Ternyata, Enak nih, mohon maaf dulu Om, ini. Ternyata saya harus set defaultnya harus di clear up dulu. oh gitu. Iya. Iya, Gak iya, apa-apa. iya. Ya. Oke, Om. Terima kasih Om Bram sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Om di weekend ini kepada kami untuk sharing tentang ya nilai kehidupan budi luhur dari almarhum Bapak Basrif Arif. Sebelumnya, perkenalkan saya Om Reno, mewakili tim teman-teman bertiga dari Milenial Hukum, mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya almarhum Bapak Basrif Arif. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya Om. Amin insyaallah, amin. Kita kehilangan sosok seorang tokoh pendekar hukum, mungkin tidak terlalu berlebihan kalau kami menyebut beliau dengan sebutan guru bangsa modern. Melihat sepak terjangnya sebagai jaksa agung yang terkenal dengan sebutan pemburu koruptor. Alasan kami mengangkat tema ini adalah melihat banyaknya antusias DM atau pesan yang masuk pada kami 40 hari yang lalu ketika kami memposting ucapan ikut berduka cita berbelasungkawa atas berpulangnya beliau. Di mana pesan-pesan DM itu meminta kami untuk mengulik atau membahas lebih jauh tentang rekam jejak kehidupan almarhum Bapak Basrif Arif. Karena banyak milenials penasaran dengan sosok beliau, bagaimana sepak terjang beliau. Dan kami sangat berterima kasih kami dapat mendengar cerita langsung dari putra sulungnya, Om Abraham Arif. Oke Om, kami mungkin langsung kita ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman milenials. Dimulai dari mungkin sebelumnya ya. Izin dulu Mas Reno, Ya. kami dari pihak keluarga, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, dan mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Kemudian kami dari pihak keluarga, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian, support, doa kepada orang tua kami, support kepada keluarga kami. Dari Milenial Hukum, kami juga tidak mengira bahwa atensi ini keluar dari para milenials seperti itu. Mungkin kami hanya berpikir bahwa rekan-rekan almarhum atau orang tua kami lah yang sebenarnya mungkin yang merasa kehilangan. Tapi setelah saya mendapat undangan ini, saya sempat tanya juga kepada adik saya, apakah benar milenial ngerti siapa orang tua kita? Masya Allah, ternyata kita diundang kayak gitu, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas penghargaan, atensinya dari Mas Reno dan rekan-rekan. Silakan lanjutkan. Terima kasih Om, terima kasih. Oke, kami mungkin sedikit ingin bertanya Om, dimulai dari masa kecil almarhum yang sangat menginspirasi kami tentunya. Boleh diceritain nggak Om, bagaimana perjalanan hidup almarhum Bapak Basrif Arif yang mungkin pernah diceritakan kepada keluarga atau mungkin sepengetahuan Om saja sejak beliau kanak-kanak, dimulai dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan sampai akhirnya menjadi seorang jaksa agung yang posisi sangat dihormati di negeri ini Om. Silakan Om. Waduh, panjang ya dari anak-anak. Saya juga bingung nih mulainya kalau dari anak-anak seperti apa. Ya, ayah kami, Pak Basrif, seperti layaknya dengan orang biasa, anak-anak biasa yang tinggal di dusun, di desa Tanjung Enim.
lahir dari keluarga yang boleh dikatakan cukup agamis seperti itu. Kemudian orang tuanya juga cukup agamis. Dan tapi selainnya anak-anak ya dia bermain bersama teman-temannya kayak gitu. Cuma memang dulu pernah beliau bercerita bahwa sebenarnya keinginan beliau itu adalah menjadi seorang dokter. Awalnya menjadi seorang dokter. Tapi memang keluarga beliau ini hidup satu keluarga itu 10 orang dan dia adalah anak yang tertua. Dan kemudian orang tua kami ini ditinggal bapaknya cukup pada saat dia di usia belia muda lah. Jadi waktu itu dia lagi sekolah di SHD. SHD itu karena sebenarnya tadinya kan seperti yang saya utarakan bahwa dia ingin jadi dokter, tapi entah kenapa orang tua beliau, yakni bapak beliau, yakni almarhum juga Pak Bakhtiar Arif, itu meminta beliau untuk menjadi seorang sarjana hukum atau jaksa. Kemudian ternyata dilalah ada sekolah jaksa, yaitu sekolah hakim jaksa SHD di kejaksaan pada saat itu. Jadi tidak mesti harus S1, dan itu termasuk salah satu sekolah yang favorit untuk masuk ke kejaksaan atau ke kehakiman pada saat itu. Dan itu beasiswa dan tidak bayar. Alhamdulillah beliau masuk dan sebagai salah seorang siswa dari SHD tersebut. Nah, dalam menempuh pendidikannya, orang tua beliau meninggal. Ternyata dia sadar betul, orang tua juga mungkin sudah, dia termasuk orang yang penurut lah. Jadi seorang anak yang penurut. Jadi tadi niatnya menjadi dokter karena orang tua menginginkan dia menjadi seorang sarjana hukum. Jadi dia masuk sekolah itu. Walaupun di awal karir, mungkin dia tidak pernah mengira bahwa dia, kalau dilihat dari hasil prestasinya mungkin terakhir adalah sebagai seorang jaksa agung, itu tidak pernah dia cita-citakan. Paling mentok sebagai seorang anak Tanjung, Wong Tanjung, kalau kita bilang Wong Tanjung ini Tanjung Enim. Jadi paling menjadi seorang kajari di daerah Tanjung Enim tersebut. Karena mungkin dilihatnya ada rumah dinas. Karena beliau adalah seorang yang hidup cukup sederhana, dari keluarga yang cukup sederhana. Walaupun bapaknya pada saat itu kerja di PTBA atau dulu namanya Taba ya, tambang batubara. Seperti itu. Nah, kalau dari sosok dia sendiri, kalau dari pihak dari kita keluarga melihatnya, dia adalah seorang yang disiplin, ya, kalau dalam hal bekerja ya, dan memiliki integritas insya Allah. Kemudian kalau dari anak-anaknya, kita, apalagi kita sudah dewasa semua, itu adalah teman yang baik untuk berdiskusi, bertukar pikiran, kemudian juga bijak dalam mengambil keputusan. Mungkin itu yang kita lihat sebagai anaknya. Kalau sebagai cucunya, karena kita udah punya anak, sebagai cucu mungkin dia sebagai seorang opa yang mengayomi, menyayangi, dan tidak ada satu orang cucu pun yang tidak, kalau misalnya ketemu itu tidak lari ke dia kayak gitu, karena memang dia sangat penyayang kayak gitu. Ya itulah mungkin yang kita bisa lihat. Kalau sebagai seorang suami ya dia adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau sebagai seorang anak dia adalah seorang anak yang penurut. Mungkin itu overall pictures yang kami gambarkan. Keren Om, keren. Ini sungguh banget menginspirasi kita nih Om. Ternyata perjalanan Bapak almarhum Basrif Arif betul-betul bukan yang seperti dicita-citakannya, dimulai dari dokter, ternyata dia pun masuk kejaksaan, hanya sederhana saja bercita-cita, ternyata bisa sampai di puncak institusi tersebut ya Om ya. Insya Allah iya. Ya Om, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setiap orang tentunya punya kesan tersendiri di mata orang lain, terutama keluarga yang sangat dekat tentunya. Nah, kesan atau pengalaman apa sih Om yang Om ingat ketika masih kecil bersama sosok seorang bapak? Silakan. Sebagai seorang bapak, yang pasti dia adalah selalu men-trigger kita bagaimana untuk melakukan hal yang terbaik. Tentu dia tidak pernah mengiming-imingi atau bukan mengiming-imingi ya. Pokoknya bagaimana kita melakukan sesuatu hal yang terbaik, baik itu dalam sekolah, baik itu dalam beribadah, baik itu dalam pergaulan sehari-hari. Karena dia sebenarnya tidak pernah
memerintah gitu atau menunjuk kalian harus begini, tapi enggak, dia melakukan itu dengan contoh seperti itu. Seperti pagi dia bangun subuh, kemudian dia selalu biasanya dia sampai di akhir hayatnya pun juga, karena dia bekerja itu, bagi dia bekerja adalah bagian daripada hidupnya dia kayak gitu. Jadi pagi itu setelah dia sholat subuh, apakah dia dengar berita dulu atau kemudian dia biasanya mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantor. Contohnya dia semir sepatu sendiri, gosok baju sendiri. Jadi hal-hal yang sepele seperti itu yang mungkin bagi orang tidak tahu ini, tapi dia lakukan dengan sendiri. Gitu. Karena itu bagi dia apa yang one accomplished task itu adalah satu prestasi bagi dia. Walaupun mungkin hanya menggosok atau menyemir sepatu, tapi ada sesuatu hal yang sudah dia kerjakan pada pagi itu dan itu dia selesaikan. Nah, pernah satu waktu kita tanya, kenapa sih nggak suruh si Mbak aja? Ya, kalau si kenapa nggak Mbak aja, Mbak? Dulu almarhum Mbak Iem ya. Kenapa nggak Mbak Iem aja yang gosoknya juga bagus, segala macam. Bagaimanapun juga kita bisa melakukan itu sendiri dan kita bisa merasakan kepuasan sendiri dan kita merasa ada keyakinan sendiri apa yang kita kerjakan seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang dia mulai karena dikatakan pernah di satu waktu dia sampaikan bagaimana kita mau melakukan sesuatu hal besar kalau misalnya hal kecil itu tidak pernah kita selesaikan dengan baik. Nah, itu sih kurang lebih yang saya teringat satu waktu, karena akhirnya ya biasalah dulu kalau misalnya asisten rumah tangga pulang, kita dapat bagian tugas, ada yang ngepel, ada yang nyuci baju atau apa. Nah, karena saya melihat orang tua saya hobinya adalah menggosok seperti itu atau membersih-bersih ini, tidak mengepel atau menyapu. Kebetulan saya lihat bapak saya, dia menggosok, kadang-kadang dia menyemir sepatu, ya hal-hal kecil lah yang untuk dia sendiri yang dia kerjakan. Mungkin itu sih. Jadi do small things to get the big things. Wah, keren banget. Ternyata luar biasa Om. Kita baru tahu nih Om. Ternyata sosok seorang Pak Basrif Arif, ya kita bisa lihat beliau sibukannya, beliau posisinya juga. Ternyata masih mau mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan oleh orang lain atau dia bisa mungkin suruh orang lain. Namun beliau memiliki kepuasan tersendiri ya Om ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan akhirnya dicontoh mungkin selain kepuasan adalah mungkin accomplished ya, penyelesaian terhadap satu tugas. Ya. Walaupun itu hal yang kecil, accomplishment. Nah, ini Om, almarhum kan punya anak 3 Om. Iya. Om Bram Arif, ada yang terakhir ada Elvira, iya, nomor 3, Elvira nomor 3, nomor 2 Barnal Arif. Ada Barnal Arif. Nah, khusus mungkin spesifik kepada Om Bram Arif. Sebagai anak sulung, pernah nggak sih Om di-push atau didorong untuk menjadi seperti sosok seperti beliau Om? Nggak pernah. Wow. Karena bahkan kita sendiri pun untuk menggapai cita-cita atau apapun yang kita inginkan pada saat kita muda, itu dikasih kebebasan. Karena boleh dikatakan keluarga kita ini cukup demokrasi, baik itu dalam mengutarakan pendapat, baik itu dalam memilih satu pilihan seperti itu. Bahkan boleh dikatakan jadi tidak ada satu paksaan bagi kita untuk memilih sesuatu. Yang terpenting apa yang kita pilih itu bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Dan lakukanlah yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, karena dia sempat katakan bahwa sebaik-baiknya ini manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara apapun, dengan bagaimanapun apa yang kita bisa lakukan, seperti itu. Oke, keren banget nih. Jadi malu dibilang keren terus. Gak apa-apa Om. Oke, Mas. Oke Om. Kita lanjut Om ketika Pak Basrif Arif memimpin Kejaksaan Agung Om. Di tahun 2010 sampai 2014 saat almarhum menjabat sebagai Jaksa Agung,
tentunya kan Om, protokol-protokol keamanan negara yang diberikan untuk keluarga sangatlah ketat ya. Apakah ada Om momen atau pengalaman unik yang Om ingat pada waktu itu? Kelihatannya sih kalau untuk protokol selama itu bagian daripada kedinasan dia menggunakan protokol itu. Tapi kalau untuk kalau untuk hal-hal yang pribadi atau kegiatan pribadi, kecuali kalau misalnya setelah kegiatan keluarga itu ada kegiatan yang kenegaraan atau apa, ya memang harus ada protokolnya juga. Tapi kalau misalnya itu enggak, kita enggak, biasa aja seperti halayaknya kita semua kayak gitu, nggak ada pakai protokol atau apa. Nggak terlalu ini lah bagi dia. Memang sih terkadang sih hal yang memang tidak apa ya, mestilah karena memang protapnya seperti itu mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang sudah sifatnya kekeluargaan nggak ada pakai protokol ya. Bahkan selama beliau menjabat pun dia pun lebih senang tinggal di rumah pribadinya ketimbang di rumah dinas. Wow. Gitu. Tanjung Duren. Jadi kalau rumah dinas itu udah kayak semacam apa ya, tempat ya terima tamu atau halal bihalal seperti itu, atau ya kegiatan-kegiatan yang memang memang harus di rumah dinas gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari dia tinggal di rumah pribadinya gitu. Dan setelah sampai di rumah pribadi, baik itu mobil patwal atau mobil dinasnya kembali ke rumah dinas, tidak di rumah pribadinya. Jadi setelah itu ya dia seperti biasa ya ke masjid, kebetulan masjid depan rumah ya ke masjid. Pada saat dia sholat ya nggak mungkin di karena memang nggak bukan itunya. Dan kebetulan kita tinggal di waktu di Tanjung Duren itu udah cukup lama ya, dari tahun 7. Tanjung Durennya sendiri sih dari tahun 79, tapi di di rumah yang dekat masjid ini mungkin di tahun 90-an. Jadi ya ya itu udah jadi one community lah, jadi sudah one brotherhood di daerah situ. Jadi ya mereka semua udah paham keluarga kita, even dari RT, RW, lurah sampai tukang sayur pun juga, karena kita memang penduduk lama di situ ya. Ya udah seperti biasa aja sih Mas Reno. Oh, gitu Om ya. Ini tadi seperti yang Om singgung barusan, Gimana? Ketika almarhum Pak Basrif Arif pensiun nih Om, sebagai jaksa agung. Tentunya almarhum memiliki banyak waktu luang bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu nih Om. Yeah. Om Bram biar dengan beliau. Mohon maaf Mas Reno, boleh diulangi, tadi agak terganggu sinyalnya. Ketika sudah pensiun nih Om dari kejaksaan, almarhum memiliki banyak waktu dong, waktu kosong, waktu luang dengan keluarga, anak dan cucu-cucu. Om Bram biasanya ngobrol atau diskusi gitu tentang apa sih, membahas tentang apa sih Om? Wah, macam-macam ya, karena hobinya beliau juga cukup banyak. Dia hobi musik, kadang-kadang kita karaoke bareng, atau kita suka dengar ceramah Indonesia Damai, itu kita juga ini, atau masalah olahraga, kebetulan dia hobi olahraga ya, tenis. Kalau ada Grand Slam, dia tidak pernah lepas tuh dari nonton Grand Slam. Ya kadang juga ada hal-hal seperti yang dipandu oleh Pak Karni Ilyas ya, ILC, ya kita juga kita ikutin. Kadang-kadang kita juga lakukan diskusi bersama seperti itu. Ya biasalah dalam hal diskusi ada pro dan cons ya, dan itu bagi kita dinamika dan biasa itu seperti itu. Any kind of topic sih, nggak dibatasin, apa aja, semua hal yang memang pada saat itu menjadi hits
terkadang kita suka bahas. Even terakhir ya masalah COVID, masalah vaksin, ya semua lah, semua hal. Terakhir juga masalah apa ya, film Wimbledon ya, Wimbledon, enggak, bukan, Australian Open yang Februari. Ternyata Gitu, semua kita bahas. kedekatan Om Bram dengan almarhum bisa membahas apa aja, Mo, ya? Bisa, Dan bisa. tertentu. Bisa. Kadang-kadang kita suka nonton, ya baik itu dari sisi ada kadang-kadang ILC gitu. Contoh lah misalnya ILC. Kita bisa nonton bareng ILC sampai jam 10, jam 11, bahkan jam 12 malam. Jadi setengah 12 kayak gitu. Atau sambil nonton Australian Open kayak kemarin. Dari pagi apa itu. Ya kita nonton bareng kayak gitu. Atau kadang-kadang denger musik, ya kita dengar musik. Jadi any kind of topic sih, jadi nggak dibatasin. Punya kesamaan juga nggak, Om, terkait dengan musik dengan almarhum? Nah, kalau itu kebetulan sama adik saya. Yang hobi musik saya sih nggak terlalu ini. Tapi kalau misalnya olahraga, saya hobi. Jadi kalau misalnya kita bicara olahraga, atau bicara masalah kadang-kadang ekonomi, politik, hukum, ya. Tapi ya karena basic keluarganya dari ini, ya kalau bahasa bicara hukum ya kita suka nimbrung semua lah. Masalah ekonomi kita suka nimbrung, suka ngobrol bareng. Siapa nih, Om, sosok atau idola di tenis dari almarhum ya, Om? Dia, wah, kalau yang terakhir sih Djokovic ya. Djokovic. Sebelumnya Roger Federer. Roger Federer, tapi udah Roger Federer, Djokovic. Ya ada Pete Sampras kalau sebelumnya lagi. Tapi dia nggak terlalu suka sama John McEnroe karena terlalu urakan. Rafael Nadal suka Rafael Nadal. Tapi kalau saya lihat nih, kalau Rafael Nadal sama si Djokovic tanding, sepertinya sih dia lebih pro ke Djokovic, sepertinya gitu. Kalau Roger Federer, dia lebih pro ke Roger Federer dengan Djokovic. Pernah nggak, Om, bareng-bareng kemana gitu, ya, mungkin luar negeri nonton? Gimana? Pernah nggak, Om, bareng-bareng gitu nonton pertandingan tenis di luar negeri? Enggak. Itu sebenarnya cita-cita kita. Cita-cita kita untuk nonton bareng ke luar negeri kayak gitu. Tapi tidak pernah kesampaian. Karena kebetulan setiap event yang bagus itu selalu di waktu kerja atau di hari kerja. Yang notabene kita nggak bisa tinggalkan juga. Kita nggak punya luxury ke sana sih. Belum punya luxury untuk tinggalkan pekerjaan sambil nonton itu. Tapi kalau sempat kemarin kami sekilas lihat Instagram Om, ketika keluar negeri gitu, sering nggak sih, Om, bareng-bareng sama keluarga dengan almarhum juga? Iya, sering. Cuma ya itu di waktu-waktu di mana kita semua ada waktu senggang ya, kayak gitu. Artinya pas lagi liburan, entah itu liburan Lebaran atau entah itu liburan akhir tahun. Tapi kalau di luar dari itu, karena sudah ada kesibukan lah ya, kesibukan kerja dan lain sebagainya, jadi tidak mungkin bisa kita tinggalkan. Oke, cool. Nih, Om Bram, mungkin pada saat-saat terakhir ketika bersama almarhum, Om, apakah beliau sempat menyampaikan kepada keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu terkait dengan cita-cita dan harapannya nih, Om? Baik tentang dunia hukum, kejaksaan, atau pesan untuk keluarga, atau mungkin lainnya yang masih belum terwujud dan sedang ingin beliau kerjakan. Aduh, itu dia ya. Kalau itu sih mungkin tidak ke semua keluarga ya, dan apalagi ke cucu-cucu. Kalau mengenai dunia kejaksaan, sebenarnya yang dia inginkan cuma satu. Memang hukum itu harus, terkadang hukum itu kan ada yang legal formal ya. Legal formal itu ya, tapi tidak menghilangkan rasa keadilan masyarakat juga, dan norma-norma yang tumbuh di masyarakat, seperti itu. Terkadang ada sedikit
ada sedikit, saya nggak ngerti apakah itu kekecewaan, apakah itu menjadi satu pertanyaan besar kepada aparat hukum lah. Contoh misalnya apa, saya lupa itu kasus apa, tapi seorang nenek gitu yang mencuri buah karena dia kelaparan, nah, itu kan apakah itu harus masuk ke di proses hukum? Kan nggak mesti harus seperti itu. Atau ada sengketa-sengketa yang sebenarnya bisa damai out of court gitu, tidak mesti harus masuk pengadilan, apakah memang itu harus dijalankan gitu. Tapi sebenarnya kan adil itu kan bagi masyarakat ya, masyarakat umum, bukan adil itu bagi hukum itu sendiri, tapi adil itu bagi masyarakat yang merasakan keadilan, bukannya bagi buku atau yang textbook itu gitu. Ya memang ada hal-hal yang seperti itu. Satu waktu dia pernah, wah kalau hukum begini kita udah nggak ngerti lagi deh. Seperti itu sempat ya ini karena ya adil bagi adil itu kan tumbuh dari norma kehidupan masyarakat, sehingga membentuk dalam satu buku yang ya hukum itulah yang sebenarnya ini. Tapi kalau hukum itu saklek apa, katakanlah hukum itu kan memang ada influence dari luar apa yang memang kadang-kala tidak sesuai dengan norma atau budaya kita, yang harusnya bisa diselesaikan secara silaturahmi, diselesaikan secara ini, apalagi kalau sudah bentar nih bunyi nih empowerment kayak gitu, apalagi kalau udah masalah kekuasaan atau apa itu. Ya seperti itulah, Mas Reno juga paham lah ininya ya. Iya. Sepakat nih Om. Senang banget ternyata seorang almarhum Pak Basrif Arif ternyata juga concern ya Om terhadap yang bisa kita sebut restoratif justice ya Om. Betul, restoratif justice. Oh iya ya, ini milenial hukum ya, jadi tadi maksudnya bahasa awam restoratif justice, iya benar. Iya Om, ya Om. Ini banyak banget nih fans dari Om Bas nih. Dan Om Bram juga. Indah Fardi, salam hormat Om Bas, salut sekali. Wow. Terima kasih. Oke Om, kita lanjut nih ke pertanyaan kita Om. Kita saat ini sedang dalam suasana bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan merayakan Lebaran ya Om. Apa yang khusus Om Bram ingat dan rindukan dari sosok almarhum ketika saat-saat seperti ini Om? Waduh, ini dia. Sebenarnya kalau dia itu mungkin kalau di Tanjung Duren ya, di rumah dia ini, masyarakat sana udah tahu itu. Sebelum Isya dia udah duduk, mungkin saf pertama atau kedua, adanya di posisi sebelah kiri. Jadi duduk situ itikaf sambil nunggu azan, dan sementara kita waktu masih muda ataupun sudah ini duduk yang paling belakang karena yang mana dekat pintu bisa angin. Ya seperti itulah kegiatannya dia kalau misalnya pas di bulan Ramadan. Dan ya kita suka buka puasa bareng, dan terkadang tarawih bareng, sholat berjemaah sama-sama, dengerin ceramah. Terakhir ya pernah satu waktu ya ke Al-Azhar juga gitu, ada ke mana keliling lah gitu. Dan dia sih nggak pernah ini, tapi dia karena dia sukanya memberikan contoh kan, jadi tidak pernah kalian sholat di sini, enggak, tapi karena dia melakukan itu mau nggak mau ya kita akhirnya ya terbawa dan mengikuti apa yang dia kerjakan seperti itu. Kalau saat ini Om, saat pada hari raya Idul Fitrinya, apa sih Om yang biasanya dilakukan oleh almarhum bersama keluarga? Ya, kita pertama pastinya kita bersilaturahmi, dan kebetulan orang tua saya itu adalah anak pertama keluarganya
dia, dan ibu saya juga anak pertama dari keluarga. Biasanya kita terima tamu dari sanak famili keluarga dan juga kolik ya, rekan-rekan kerjanya dia, sahabat-sahabatnya dia, dan mungkin juga dari para tetangga kayak gitu. Dan biasanya kan itu rame tuh tentang kalau misalnya kita dulu di tempat kita di Tanjung Duren itu, karena kan saya udah pisah nih ya, saya sama orang tua ya, ya kita udah tinggal masing-masing. Jadi kalau dia yang sehari-hari ya pasti setelah dia sholat, biasanya dia sholat di apa, di kantor, kemudian ibu sama yang perempuan sholat di depan rumah, di masjid depan rumah, dan pulang setelah silaturahmi di kantornya dia balik ke rumah dan silaturahmi sama para tetangga, biasanya itu sampai jam 11-an gitu. Dan setelah itu baru dari keluarga hadir. Tapi sejak kemarin tahun lalu karena pandemi ya terbatas lah, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi memang karena pandemi ini jadi kita udah ada culture yang berubah ya di kita ya. Yang tadinya kita saling bersilaturahmi jadi ya, akhirnya dibatasi, apalagi kan pada saat itu juga usia orang tua juga sudah lanjut usia, jadi kita juga beda protect gitu untuk rame-rame. Wah, ternyata banyak banget yang bisa kita contoh ya teman-teman millennials terkait dengan apa keseharian almarhum dengan keluarga, di tengah keluarga begitu dekat, begitu hangat. Nah, ini Om, apa ya kira-kira yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi milenial seperti kami nih Om? Ataupun mungkin jaksa-jaksa muda yang baru masuk, penerus-penerus dari almarhum Bapak Basri Farid yang sedang menonton acara ini dan nantinya akan direkam juga bisa mereka nonton, yang tentunya sangat mengagumi sosok almarhum Bapak Basri Farid. Kalau itu mungkin ada dua hal kalau saya ya, menurut sudut pandang saya sendiri. Yang pertama itu disiplin, yang kedua adalah berusaha untuk membangun integritas. Karena integritas itu memang harus dibangun gitu. Kalau disiplin itu harus dipaksa. Kalau integritas kan membentuk gitu jadi satu, nanti setelah kita ini jadi karakter. Karena bagi dia adalah dari ya kita tahu sampai ininya dia pagi bangun sebelum sebenarnya dia tahajud dulu biasanya 8 rakaat sampai ini, kemudian selesai. Saya nggak tahu apakah dia tidur lagi atau apa, tapi karena di kamar kita biasanya 2, paling banyak 4, nah dia 8 kayak gitu. Nah kemudian subuh, selesai sholat subuh itu dia biasanya ngaji sebentar, terus biasa gosok baju, semir sepatu. Tapi kalau misalnya Selasa Jumat dia siapin tas tenis, baju tenis, kemudian jam 6 berangkat main tenis gitu sampai jam 8, setengah 9 lah, jam 9 gitu. Kumpul sama teman-temannya olahraga Selasa Jumat. Kalau biasa itu dia siapin baju-bajunya, terus siap-siap untuk berangkat kantor. Seperti itu. Itu dari situ kita bisa lihat bahwa memang ritmenya seperti itu. Jadi disiplinnya dia kayak gitu. Iya. Baik itu dari kita tahu makannya jam berapa, terus tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, dan itu jadi membentuk dia nonton TV-TV-nya acara apa kayak gitu. Dan informasi-informasi yang bisa dikolek sama dia itu seperti apa dari channel-channel TV mana, dan koran-koran apa yang dia baca, dan buku-buku apa yang dia baca, itu dari apa yang dia lakukan itu yang membentuk dia. Dan yang pasti memang tidak mesti harus ini, kegiatannya sih banyak, ada olahraga, ada musik, ada bekerja, ada bersosialisasi, ada mengaji kayak gitu. Tapi semuanya itu ritmenya jelas. Dia disiplin terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan yang dia bangun adalah integritas. Walaupun manusia tidak lepas daripada salah, tapi berupaya untuk mencapai integritas itu. Ya udah, disiplin, integritas, dan ikhlas. Sepertinya kalau misalnya itu bisa kita lakukan, ya insya Allah lah semuanya juga bisa ngalir dengan sendirinya. Iya, iya.
Itu Karena Mas ini Reno. sangat penting nih Om bagi kami juga yang milenials yang mungkin kadang suka malas-malesan. Ternyata 3 poin tadi sungguh luar biasa Om ya. Disiplin, membangun integritas, dan ikhlas. Mm-mm. Ini luar biasa banget nih, bisa dicontoh buat teman-teman milenials juga bagaimana almarhum Om Basri Arif itu membangun ritme-ritmenya sungguh tertata teman-teman, sampai beliau akhir hidupnya beliau melakukan segala sesuatunya itu sudah disusun secara matang. Mm-mm. Wah. Nah, sebagai sedikit Om, sebagai penutup mungkin karena kesibukan Om Bram juga nanti waktunya, saya mungkin boleh cerita sedikit Om ya. Boleh, silakan. Pribadi, saya pernah bertanya nih Om, 40 hari lalu ketika Om almarhum Basri Arif berpulang, saya tanya ke teman-teman senior saya yang kerja di kejaksaan, yang waktu 2010-2014 masih pernah dan bertemu atau berhubungan bekerja langsung dengan almarhum Pak Basri Arif. Secara verbatim saya kutip, mereka bercerita tentang kenangan terhadap almarhum. Mereka bilang gini Om, ketika saya tanya, apa sih kenangan terhadap almarhum ketika bekerja bersama-sama kalian? Mereka bilang gini, almarhum Pak Basri Arif itu kalau beliau memberikan arahan, berbicara, bertutur, maupun bekerja sama langsung dengan bawahan, beliau selalu bisa membuat jaksa-jaksa atau bawahan-bawahannya itu merasa bernilai. Bernilai lebih daripada mereka menilai diri mereka sendiri. Mm-mm. Saya katakan, wow, nggak banyak atasan atau pimpinan nomor 1 di sebuah institusi yang punya atau mau melakukan hal itu kepada bawahannya. Dan tentunya saya angkat topi buat sikap tauladan yang dipraktikkan langsung oleh almarhum tersebut. Well, teman-teman, yang pasti we all remember him. Mudah-mudahan karya dan legasinya selalu ada dan menghiasi hari-hari kita ke depan. Selamat Amin. jalan, Bapak Basri Farid, Eyang, Ungku, ya ayah, suami, sahabat, opa, senior, panutan buat kita semua. Selamat jalan, guru bangsa. Terakhir, boleh nggak Om? Ini request pertanyaan terbanyak yang masuk melalui DM kita. Saya yakin almarhum saat ini menonton kita di atas sana. Apa yang ingin Om Bram Arif sampaikan untuk seorang ayah dari anak sulungnya? Om Abraham Arif, kami persilahkan. Oh, saya sih nggak, mungkin kalau saya diizinkan, eh, saya lebih senang kalau misalnya kita berdoa untuk beliau. Boleh? Boleh Om? Boleh Om, Boleh ya. silakan. Jadi mungkin saya akan memanjatkan doa untuk beliau dalam rangka 40 harinya, mungkin tidak hanya dalam rangka 40 harinya, tapi setiap saat dalam waktu doa dan sholat kita. Dan izinkan saya untuk berdoa dan mengajak rekan-rekan milenial berdoa untuk mendoakan orang tua kita, ayahanda kami, dan saya akan memimpin doa, bukan memimpin lah, mengajak untuk berdoa menurut agama Islam. Dan apabila untuk teman-teman dari agama lain, dipersilakan untuk doa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tenang. Siratal ghairil maghdubi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qudus, ya Hayyu ya Aliyu ya Rafi'u ya Majidu ya Qawlu ya Mali Wali, ya Salam, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayahanda kami, ampunilah dosa-dosa ayahanda kami, Bapak Basri Arif bin Bakhtiar Arif. Maafkanlah segala salah dan khilafnya. Terimalah seluruh amal baiknya. Terimalah iman dan Islamnya.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkanlah ia dari siksa kubur dan api neraka. Lapangkanlah, terangkan, luaskanlah alam kuburnya. Masukkanlah ia ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang kau kasihi, bersama dengan orang-orang yang engkau sayangi, bersama dengan orang-orang yang engkau ridhai. Oleh karenanya, ya Allah, ridhoilah ia, ridhoilah ayahanda kami. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa barakatan wasi'an wa shifaa'a wa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit aqdamana. Qalbi ala dinika. Rabbana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mas Reno, teman-teman milenial semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak penghargaan yang diberikan kepada orang tua kami, ayahanda kami, kepada keluarga. Dan saya mohon maaf jikalau dalam diskusi ini, apa kita katakan diskusi ya, atau bicara-bicara ringan ya, terdapat kesalahan, kekilafan dalam ucapan atau tingkah laku, tindakan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Om Bram atas waktu sharing yang diberikan. Kami tahu Om Bram masih sibuk banget dengan kegiatan-kegiatannya, namun masih menyempatkan untuk berbagi kepada kami. Doa kami, Om dan keluarga sukses dan sehat selalu. Dan izin hangat dari kami milenial hukum untuk keluarga besar Bapak Basri Farid dimanapun berada. Terima kasih juga teman-teman milenials yang sudah join di IG Live kita. Semoga sharing yang kita dengar dari Om Bram dapat menginspirasi kita tentang budi luhur serta ilmu kehidupan, pesan-pesan moral yang dapat memacu semangat kita agar menjadi milenial yang sukses seperti Bapak Basri Farid, baik dalam karir maupun keluarganya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, salam milenial, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Oke. Terima kasih. Dadah.